Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TK Muslim NU 02 Bododeji, dan yang saya hormati Ibu-ibu para pendidik TK Muslimat NU 02 Bododeji. Pada siang hari ini, yaitu saya Heni Mardiah, guru kelas kelompok B dari TK Muslimat NU 02 Bododeji, dalam kegiatan program PKK PJOK kelas 7, di mana di sini saya akan membahas tentang rancangan pembelajaran berbasis Korea dengan SEM Sport Education Model dalam komunitas belajar sekolah di KBS. KBS itu apa sih? Komunitas belajar sekolah yang biasa kita lakukan. Tapi untuk materi kegiatan hari ini kita menggunakan tentang kegiatan di mana akan diadakan proyek kegiatan. Untuk P5-nya ada estafet bola. Di situ pertama untuk memenuhi tugas di dalam kegiatan PKK PJOK. Langsung saja untuk slide yang kedua. Ya, di situ ada latar belakangnya. Sport Education Model atau SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Saya menggunakan salah satu program yang berdampak positif pada murid dengan memberikan kesempatan murid untuk belajar mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain menjadi peran penting, murid dapat mengambil peran lain tergantung aktivitasnya, seperti itu kan itu dijelaskan untuk tagar jurnalis dan sebagainya. Itu untuk anak biasanya penerapannya yaitu pertandingan di mana ada satu anak dan anak yang lain, kemudian anak dilibatkan sebagai untuk jalurnya, berarti untuk pesertanya, untuk jurinya, untuk pemandu dalam kegiatan dan kepanitiaannya. SEM ini memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan teknik strategi alur permainan serta memahami tanggung jawab sosial melalui perannya sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Di situ untuk SEM yang akan dilaksanakan adalah permainan estafet bola di TK Muslimat NU 02 Bododeji. Sesuai hasil diskusi kelompok belajar di TK Muslimat NU 02 Bododeji, estafet bola mulai dari sarana prasarana yang ada sampai dengan alat yang mendukung dan mengadakan perlombaan estafet bola pada siswa dapat memahami kompetensi sejati untuk menghadapi tantangan dan belajar dari keberhasilan maupun kegagalan mereka. Perlombaan ini dipilih sebab dari kebanyakan minat murid dalam kegiatan estafet bola dengan semua siswa terlibat di permainan tanpa harus menunggu waktu yang cukup lama, dikarenakan pada pendidikan anak usia dini lebih cenderung bergerak dan hasil survei kegiatan yang dilaksanakan dengan tim memerlukan kerjasama yang baik pada setiap murid. Lanjut untuk slide yang ketiga, gimana tujuan program ini? Yang pertama adalah terwujudnya murid yang berakhlak karimah, bukan sehat, bahagia, dan berprestasi. Yang kedua, pemahaman murid tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai dengan peran yang diminati. Kemudian, selanjutnya, menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Kemudian, meningkatkan kesehatan dan kebugaran murid. Selanjutnya, meningkatkan motivasi dan keterlibatan murid dalam pembelajaran. Kemudian, penerapan konsep belajar aktif, di mana murid terlibat secara langsung dalam kegiatan belajarnya. Lanjut untuk slide berikutnya. Di situ ada pencapaian yang diharapkan dan langkah-langkahnya, di mana pencapaian dan tujuannya yang pertama pemahaman tentang aturan permainan estafet bola itu sendiri, kemudian pengembangan keterampilan individual, kemudian yang ketiga teknik bola itu sendiri, situ saja
menggunakan latihan di mana sebelum anak-anak diadakan perlombaan, anak-anak diperkenalkan terlebih dahulu tentang apa itu estafet bola. Kemudian yang keempat, penyelenggaraan perlombaan estafet bola itu sendiri. Kemudian yang kelima adalah pemeriksaan peran dalam tahap aplikasi. Yang selanjutnya, peran, di mana yang pertama murid yang menjadi pelatih serta wasitnya. Kemudian murid juga menjadi peserta yang dilatih. Dan ketiga, murid juga pelatih atau sebagai manajer dari kegiatan tersebut. Selanjutnya, untuk eliminasi ataupun masa dalam kegiatan pelaksanaannya. Ada penentuan waktu, itu dibuka pendaftaran 2 sampai dengan 5 Desember 2024. Kemudian di pelaksanaannya itu mengambil 2 hari karena yang pertama ada penyisian, yang kedua baru masuk ke finalnya seperti itu. Untuk pelaksanaannya di tanggal 6 sampai dengan 7 Desember 2024. Kemudian untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar olahraga rutin. Untuk kokurikulernya, murid yang untuk kegiatan ini dimasukkan ke dalam kokurikuler. Jadi bisa masuk ke intra ataupun ekstrakurikuler. Kokurikuler berarti bisa masuk keduanya. Kemudian untuk murid yang terlibat dari kelompok B dan kelompok A, baik laki-laki maupun perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan di akhir semester tanggal 1 sampai dengan 6 sampai dengan 7 Desember 2024. Maaf, semester 1 tanggal 6 sampai dengan 7 Desember 2024. Kemudian selanjutnya, penanggung jawab adalah kepala sekolah, komunitas belajar sekolah yang menjadi lokomotif dan atau fasilitator adalah komunitas belajar di TK Muslimat Tekno Toldo Jadi yang terdiri dari guru kelas dan tenaga pendidikan yang berperan dalam pengarahan IT terkait publikasi melalui website sekolah dan sosial media sekolah dan mitra guru yang lainnya. Mitra dan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, serta pihak lain yang terlibat yaitu orang tua. Kemudian selanjutnya, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas ataupun sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang profesional sesuai dengan kualitas akademik sejumlah 5 orang. Kemudian 2, murid yang berjumlah 84 masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakat untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, dan penonton. Kemudian yang ketiga, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas. Yang keempat, sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Yang kelima, jaringan dan alat yang tersedia lengkap untuk melaksanakan pertandingan estafet bola, mulai dari tali peluit, papan skor, dan peralatan lainnya. Selanjutnya, untuk rencana evaluasi, ada 7 tahapan implementasi SEM dalam pembelajaran masing-masing tahap harus dievaluasi. Evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahap, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEM dalam PJOK. Beberapa hal yang harus dievaluasi, yang pertama adanya tujuan pembelajaran, kemudian 2 adalah umpan balik dari murid tentunya, kemudian yang ketiga ada refleksi guru, yang keempat ada evaluasi kerja tim, yang kelima ada evaluasi penerapan konsep pipeline, kemudian yang keenam adalah evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Itu tadi untuk rencana evaluasinya. Selanjutnya untuk kemungkinan tantangan, di mana yang pertama pengelolaan waktu, jadwal yang padat dan keterbatasan waktu yang mempengaruhi penyelenggaraan. Yang kedua, faktor alam ataupun cuaca. Yang ketiga, motivasi peserta. Kemudian yang keempat adalah manajemen tim. Yang kelima adalah evaluasi dan umpan balik. Dan yang keenam adalah keterlibatan orang tua dan komunitas. Itu tadi untuk pemaparan materi dari
mengenai pemaparan di dalam pelaksanaan kegiatan TKG TCOK yang direncanakan yang akan dilaksanakan di akhir semester 1. Mungkin ada pun saran, kritik atau umpan balik dari ibu-ibu akan menjadi bahan evaluasi yang bisa dilaksanakan dalam kegiatan nanti. Terima kasih, itu tadi dari saya. Kemudian saya buka kembali untuk termin sesi umpan balik. Saya kembalikan lagi kepada ibu-ibu semua. Monggo. Saya mau tanya Bu Inun, bagaimana penerapan SEN di anak usia dini dengan memperhatikan kemampuan anak yang berbeda-beda? Itu dari saya. Karena ini fungsinya mungkin dari ibu-ibu sekalian, ada yang mau menjawab pertanyaan dari Bu Sumi? Boleh? Iya. Itu SEM, itu Sport Education Model. Itu ya sebenarnya kita sehari-hari sudah biasa melakukan, Bu. Tapi tentunya biasanya kita sebagai tim penilainya, anak-anak melakukan, kita membimbing, memfasilitasi dan menilai. Nah, pada kegiatan SEM ini, jadi anak-anak itu kita kembalikan, ini ada permainan estafet bola. Kemudian siapa kita tawarkan kembali ke anak-anak, siapa di sini yang mau main. Nah, otomatis nanti ada keinginan anak-anak, aku bu. Nah, setelah aku kita pilih beberapa tim dan di situ kemudian dipilih kembali. Terus dalam pertandingan itu kita membutuhkan apa saja ya kan? Di situ harus ada yang menilai, Bu, kalau itu. Nah, setelah ada yang menilai, berarti siapa yang mau jadi penilainya? Sudah? Nah, kalau tidak ada yang menilai, sudah ada yang melaksanakan pertandingan, tentunya juga harus ada apa lagi ya? Nah, nanti anak-anak kan muncul seperti itu. Ya mestinya apa baik, Bu. Nah, nanti oh iya, kamu jadi penontonnya. Nah, Bu Guru di situ hanya untuk membimbing kegiatan tersebut agar berjalan lancar. Contohnya, berarti untuk meminimalisir dari kerusuhan. Nah, misalkan ada yang berebut ataupun apa, kita hanya mengenalkan untuk sekedar kesepakatan apa yang telah dibuat, dan seperti itu, Bu, untuk penerapannya. Kemudian berarti di kegiatan SEM ini tentunya anak yang pertama dikembalikan lagi ke anak untuk memilih kegiatan yang mereka inginkan. Meskipun kita sudah mengenalnya, katakan untuk kegiatan estafet bola. Nah, di kegiatan estafet bola ada berbagai tahapan yang harus dilalui. Contohnya, sebelum kegiatan dimulai, tentunya guru memberikan gambaran yang jelas dari kegiatannya. Bisa saja yang pertama kita menampilkan di layar untuk kegiatan apa sih estafet bola itu. Kemudian setelah kita menampilkan bola, kita kembalikan lagi untuk pemberian umpan balik, pertanyaan kepada anak apa yang mereka lihat. Dari situlah anak-anak akan menyampaikan apa yang dia ketahui. Dan setelah itu, guru bisa memberikan fasilitas kepada anak untuk memberikan pertanyaan agar kegiatan dapat berjalan. Contohnya, siapa yang berminat untuk kegiatan tersebut? Nah, apabila tidak ada, kita tanyakan lagi. Ketika permainan itu berjalan, kita membutuhkan siapa saja yang berperan di situ. Nah, otomatis akan ada pertanyaan yang muncul. Oh iya, Bu, saya tahu. Nah, setelah pemain-pemainnya disebutkan, benda apa saja yang kita butuhkan. Nah, bola dan lain sebagainya. Kemudian untuk jumlah waktu kita menggunakan stop waktu dan lain sebagainya. Nanti anak-anak akan menunjukkan sendiri. Nah, mungkin itu, Bu, yang menjadi penerapan SEM untuk untuk tingkatan SD ataupun SMA dan lain sebagainya. Itu biasanya yang guru memberikan bahwa ini sudah berakhir, tweet ataupun apa yang telah dilaksanakan di Kombel, diajar di Wantarong seperti itu. Tapi ini untuk lebih di TK-nya. Di TK-nya berarti kita hanya cukup untuk memberikan pengetahuan kesepakatan kelas dan aturan di awal kita melaksanakan kegiatan
Oke, atur nuwun untuk kegiatan pada siang hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah ikut berperan aktif dalam kegiatan komunitas belajar sekolah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum